Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Nadia Pariska dari Politeknik Negeri Sriwijaya dari jurusan Administrasi Bisnis, Prodi D3 Administrasi Bisnis dengan NIM 0624 3060 1234. Aku dari kelas 3NB. Oke. Di sini saya menjelaskan tentang pengadilan negeri. Apa sih pengadilan negeri itu? Teman-teman pernah mendengar kata peradilan negeri? Nah, di sini, di video ini, kita akan membahas secara tuntas apa itu pengadilan negeri. Di sini, saya akan menjelaskan ada 11 poin tentang pengadilan negeri. Nah, stay tune teman-teman. Selamat menonton. Poin yang pertama, apa sih pengadilan negeri? Oke, pengadilan negeri atau disingkat dengan PN adalah institusi tingkat pertama yang paling mendasar dan dekat dengan masyarakat di Indonesia. PN menjadi gerbang masuk bagi setiap sengketa hukum pidana maupun perdata, memastikan bahwa konflik diselesaikan melalui mekanisme hukum formal yang sah, berkedudukan di ibu kota atau kabupaten kota. PN berada dalam lingkungan peradilan umum dan secara fungsional berada di bawah koordinasi Mahkamah Agung atau MA. PN merupakan representasi negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, pengadilan negeri berkedudukan di masing-masing ibu kota daerah tingkat 2. Di Provinsi Sumatera Selatan, pengadilan negeri terdapat di 17 wilayah yang mencakup 4 kota dan 13 kabupaten. Masing-masing PN memiliki yurisdiksi di wilayahnya sendiri. Beberapa contoh lokasi pengadilan negeri di Sumatera Selatan antara lain Kota Palembang, Kota Tawangmuli, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan masih banyak lagi. Kedua, dasar hukum dan asas peradilan. Eksistensi PN diatur oleh Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang tentang Peradilan Umum UU Nomor 2 Tahun 1986 yang telah diubah. Dalam menjalankan tugasnya, PN wajib memegang teguh asas-asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan berbiaya ringan atau efisien. Asas ini mengikat semua hakim dan aparatur peradilan agar proses hukum tidak berlarut-larut, mudah diakses, dan tidak membebani masyarakat secara berlebihan. Poin yang ketiga, fungsi hukum acara baik pidana dan perdata. PN berfungsi mengadili berdasarkan dua rezim hukum acara. Hukum acara pidana berdasarkan KUHP dan hukum acara perdata berdasarkan KHIR atau RBG. Dalam pidana, PN menguji sah atau tidaknya dakwaan jaksa dan memutuskan bersalah tidaknya terdakwa. Dalam perdata, PN mengadili sengketa berdasarkan gugatan, menimbang bukti-bukti para pihak, dan mengeluarkan putusan yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan eksekutorial. PN juga berwenang melakukan pra-peradilan, yaitu pengujian sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan atau penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Poin yang keempat, ruang lingkup perkara perdata. Secara spesifik, perkara perdata yang ditangani oleh PN sangat luas. Ini mencakup gugatan perbuatan melawan hukum atau PMH, gugatan wanita prestasi atau ingkar janji dalam kontrak, sengketa hak milik, sengketa hak waris bagi non-muslim, dan permohonan penetapan tertentu, misalnya perubahan nama atau pengangkatan wali. PN juga menangani proses mediasi wajib dalam perkara perdata sebagai upaya damai sebelum sengketa diputus oleh hakim. Poin yang kelima, pengadilan anak dan perlindungan khusus. PN memiliki tugas khusus dalam menangani perkara yang melibatkan anak-anak. Melalui pengadilan anak, PN menerapkan prinsip peradilan pidana yang berbeda dari orang dewasa. Proses ini wajib mengedepankan prinsip perlindungan anak, diversi atau penyelesaian di luar jalur pengadilan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Hukum yang mengadili perkara anak harus memiliki sertifikasi khusus di bidang hukum anak. Poin yang keenam, peran jurusita dan eksekusi putusan. Setelah putusan PN berkekuatan hukum tetap,
peran jurusita menjadi sangat vital. Jurusita bertanggung jawab untuk menjalankan perintah pengadilan, termasuk melakukan pemanggilan para pihak ke persidangan. Dan yang paling krusial adalah melakukan eksekusi putusan, misalkan penyitaan atau pengosongan atau penjualan lelang alat aset sesuai perintah Ketua PN. Pelaksanaan eksekusi harus sesuai prosedur dan seringkali melibatkan koordinasi dengan pihak kepolisian. Yang ketujuh, perangkat pendukung, kepaniteraan, dan kesekretariatan. PN memiliki dua pilar pendukung utama. Pertama, kepaniteraan atau dipimpin oleh panitera, dan kesekretariatan dipimpin oleh sekretaris. Kepaniteraan fokus pada administrasi dari teknis perkara, mulai dari register, jadwal sidang, hingga penyimpanan berkas. Sementara kesekretariatan fokus pada administrasi umum termasuk penganggaran belanja, manajemen sumber daya manusia, pegawai non-hakim, dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Yang kedelapan, transparansi dan akses informasi publik. Sesuai dengan semangat reformasi birokrasi, PN wajib menerapkan prinsip transparansi. PN menyediakan akses informasi melalui berbagai kanal, termasuk papan pengumuman fisik, laman resmi, dan sistem informasi penelusuran perkara atau SIPP. SIPP memungkinkan publik melacak perkembangan kasus secara real time. PN juga wajib mengunggah salinan putusan dari Direktori Putusan Mahkamah Agung atau MA agar dapat diakses publik. Yang kesembilan, transformasi digital melalui e-court. Guna meningkatkan efisiensi, PN bertransportasi melalui layanan e-court. Layanan ini mencakup 4 pilar utama. Yang pertama, e-filing, pendaftaran perkara online. Yang kedua, e-payment, pembayaran panjar biaya perkara online. Yang ketiga, e-summons, panggilan dan pemberitahuan elektronik. Dan yang keempat ada e-litigation, persidangan elektronik. Inovasi ini sangat membantu advokat dan masyarakat dalam mengakses peradilan tanpa terikat jarak dan waktu. Ke-10, pengawasan dan kode etik. Untuk menjaga integritas seluruh jajaran PN dari hakim hingga staf terikat pada kode etik dan pedoman perilaku yang ketat. PN berada di bawah pengawasan internal oleh Ketua PN dan pengawasan eksternal oleh Badan Pengawasan MA serta Komisi Yudisial atau KY, khususnya terkait dengan perilaku hakim. Mekanisme pengawasan berlapis ini bertujuan untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN, serta menjaga marwah lembaga peradilan. Yang terakhir adalah peran sosial dan pembinaan hukum. Selain mengadili, PN juga memiliki peran sosial. PN seringkali berperan dalam memberikan penyuluhan hukum gratis kepada masyarakat melalui program-program tertentu. Melalui putusan-putusannya, PN turut serta dalam pembentukan yurisprudensi yang menjadi sumber hukum tidak tertulis. Dengan demikian, PN tidak hanya menyelesaikan konflik individual, tetapi juga memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum nasional. Oke, sekian. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Saya ucapkan banyak terima kasih nih. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat dipahami dan dimengerti teman-teman sekalian. Saya Nadia Pariska, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.